Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak cipta pada mata kuliah Etika Komputer dan Hukum. Di kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Afrinaldi, kedua Eza Muhammad Firmansyah, ketiga Fitria Ramadina, keempat ada Fandri Oktadikta. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam mengenai hak cipta, saya akan membahas tentang pengertian hak cipta dan juga sejarahnya. Pengertian hak cipta berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga pengertian hak cipta menurut para ahli. Yang pertama, menurut Patricia Loughlin, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan atau penerbitan. Ada juga menurut Jill McCook and Andrew Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep di mana pencipta, yaitu artis, musisi, atau juga pembuat film, yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut. Berpijak dari uraian di atas, peneliti melihat bahwa hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta. Dengan demikian, dapat terus memacu lahirnya kreativitas baru. Dari pengertian ini, hasil ciptaan seseorang merupakan hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian konsep dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara itu, pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya itu lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sejarah perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Indonesia mengenal Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912, di mana pada saat itu Indonesia masih menjadi bagian jajahan dari Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Outersuit pada tahun 1912. Sehingga Undang-Undang Hak Cipta pada saat itu adalah Outersuit tahun 1912. Karena Indonesia masih negara jajahan negara Belanda. Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi Bern pada tanggal 1 April tahun 1913 yang telah disebutkan dalam Stadsblad pada tahun 1914 nomor 797. Setelah itu, pada tanggal 2 Juni 1928, Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma.
yaitu Statsblad tahun 1931 nomor 325, dan akhirnya peninjauan tersebut berlaku juga untuk Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional mengenai hak cipta. Indonesia sendiri menganut sistem Outersuit tersebut yang berakhir pada tahun 1982. Namun, pada perkembangannya, Indonesia pernah mencoba untuk memperbaharui dan mengajukan rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1958, 1966, serta tahun 1971. Akan tetapi, dalam usahanya untuk mencoba memperbaharui dan mengajukan rancangan tersebut tidak berhasil. Indonesia baru berhasil merancang dan memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 mengalami beberapa perubahan untuk menyempurnakan undang-undang tersebut, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang ini dibuat karena banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, yang disebabkan karena etika masyarakat untuk menghargai karya cipta masih kurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas Undang-Undang Hak Cipta dan terlalu ringannya ancaman hukuman pelanggaran hak cipta, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dibuat untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat berpengaruh terhadap kehidupan peradaban dan taraf hidup manusia. Selain itu, juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, ada 5 dasar penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pertama, kadar sanksi atas pelanggaran hak cipta. Kedua, klasifikasi tindakan pidana. Jika sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tindak pidana hak cipta termasuk kategori termasuk tidak pidana aduan, kemudian dibuang menjadi tidak pidana biasa, sehingga tindakan pidana atas pelanggaran hak cipta baru dilaksanakan saat ada pengaduan. Maka pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, negara lebih berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Ketiga, penambahan ketentuan perampasan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk dihancurkan. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi kerugian baik moral ataupun ekonomi dari pemegang hak cipta, sehingga hasil pelanggaran tidak sekedar dirampas dan diperdagangkan, akan tetapi harus dihancurkan. Keempat, penegasan adanya hak pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata kepada pelanggar, tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Yang terakhir, ditetapkannya penyidik khusus dalam rangka pengusutan pelanggaran hak cipta. Kedua, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama setelah penandatanganan TRIPS Agreement, dengan beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan dan penambahan penyempurnaan dalam undang-undang
dalam undang-undang ini meliputi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terjadi hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan kewenangan menggugat, serta ketentuan mengenai penyidik pejabat negeri sipil atau PPNS. Adapun penambahan yang bersifat perubahan dalam undang-undang ini mengenai aturan lisensi hak cipta. Yang terakhir, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1902 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Namun dari beberapa perubahan yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi, yang bertujuan untuk memberi perlindungan untuk karya-karya intelektual dalam hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Selanjutnya, fungsi dari hak cipta. Pada pasal 2 Undang-Undang 19 tahun 2002, dalam hal ini menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi para pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pencipta dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptanya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini adalah agar setiap orang ataupun badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ini menyatakan hak cipta adalah hak khusus yang memberi arti bahwa selain pencipta, orang lain tidak berhak atasnya selain izin pencipta ini. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan hak maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis. Dalam arti sebenarnya hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pembatasan ini bukan sebenarnya hendak membatasi hak individu semata, melainkan hak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya masuk ke sifat-sifat hak cipta. Sifat-sifat hak cipta yaitu yang pertama, sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 nomor 19 tahun 2002, yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal atau dengan alasan beberapa hal seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Serta pasal 4 ayat 1 dan 2 undang-undang yang sama yaitu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri hak cipta. Ciri-ciri hak cipta, adapun ciri-ciri hak cipta itu diantaranya yaitu jangka waktu perlindungan ialah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia. Yang kedua, hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan. Namun demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, surat pendaftaran ciptaan tetap penting, terutama jika ada permasalahan hukum pada kemudian hari. Surat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal untuk menentukan siapa
siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak atas suatu ciptaan tersebut. Yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran. Misalnya terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara sintantif, memiliki kesamaan, diperbanyak, atau diumumkan tanpa izin. Yang keempat, sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Hukuman yang dikenakan maksimum 7 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu dilindungi misalnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kriteria benda atau hal-hal yang dapat mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli. Selanjutnya, hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. Yang pertama, hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak cipta lah yang berbebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Indonesia hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan ciptaan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula hak terkait yang berkaitan dengan hak cipta yang juga merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku karya seni, atau yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya. Produser rekaman suara dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam atau disiarkan oleh mereka masing-masing. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara menyanyikannya. Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis sesuai atau Undang-Undang 19 tahun 2002 pasal 3 dan 4. Pemilik hak cipta juga dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan eksklusifnya tersebut dengan lisensi dengan persyaratan tertentu. Beberapa eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk yang pertama membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjualnya hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaannya, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan mengadaptasi ciptaan, yang selanjutnya menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, dan menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain atau pihak lain. Selanjutnya, dari hak yang tercakup dalam hak cipta, ada hak ekonomi dan hak moral. Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan sesuai penggunaan persetujuan TRIPS WTO. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun. Jadi, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan. Walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut dijual untuk dimanfaatkan pihak lain, hak moral diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni, sastra yang dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptanya dan jenis hak eksklusifnya. Untuk hak moral, maka hak tersebut berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda, tergantung dari jenis ciptanya, sebagaimana diatur pada pasal 58 sampai 60 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, masa berlaku hak cipta. Nah, setiap ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun, yaitu pelindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya ya seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Selanjutnya, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenis lainnya,
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, wayangan dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lainnya. Selanjutnya, Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Cipta menyebutkan juga jenis ciptaan yang dilindungannya berlaku sampai selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Antara lain adalah karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan, karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi tersebut. Ada juga terjemahan, adaptasi, ada juga kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Dan yang ketiga, yang C, ciptaan dengan hak cipta yang selama 25 tahun, yaitu Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta tersebut berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Dan D, ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa adanya batas waktu. Selanjutnya, pengalihan hak cipta dengan perjanjian tertulis. Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas ciptanya tersebut. Dengan memiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan, antara lain dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan, mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaannya tersebut. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak cipta dapat dialihkan antara lain karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak lagi dapat menggunakan hak ekonomi tersebut. Selain dapat dialihkan, hak cipta juga merupakan barang tidak terwujud yang dianggap sebagai aset sehingga hak cipta juga dapat dijadikan jaminan. Misalnya digunakan. Kemudian di slide ini ada perbedaan pengalihan hak cipta dengan pemberian lisensi. Yang pertama, selain pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta memberikan skema lain bagi pihak ketiga untuk dapat melaksanakan hak atas ekonomi atas suatu ciptaan tanpa mengalihkan hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta. Skema ini merupakan lisensi yang diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Kemudian yang kedua, pemberian lisensi ini dilakukan dengan perjanjian dan sebagai pemberian lisensi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh imbalan yang disebut dengan royalti. Penentuan hak mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dapat diatur dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak dengan penerima lisensi. Kemudian di sini ada pendaftaran hak cipta di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud karena pendaftaran. Tapi surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab 4 Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HKI
yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya, maupun melalui konsultan HKI. Pemohon hak pendaftaran hak cipta dikenakan biaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 3 Ayat 2. Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor situs Ditjen Web HKI. Daftar umum ciptaan yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya. Kemudian di sini ada cara pendaftaran hak cipta. Dilansir dari portal Informasi Indonesia, pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau HKI pada alamat e-striphakcipta.dgip.go.id. Kemudian yang kedua, melakukan registrasi atau pendaftaran. Yang ketiga, lakukan login menggunakan username yang dapat setelah diregistrasi. Kemudian yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta. Kemudian menunggu pengecekan hak cipta. Kemudian mendapatkan sertifikat hak cipta. Dan di sini ada biaya hak cipta. Yang pertama, pemohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Yang pertama, secara ekonomi, secara satuan permohonan, itu dikenakan biaya 200.000. Kemudian secara non-elektronik, per satu permohonan dikenakan tarif Rp250.000. Kemudian secara elektronik yang umum, yang online, itu permohonannya itu per tarif Rp400.000. Secara non-elektronik, itu biaya Rp5.000. Kemudian permohonan ciptaan berupa program komputer secara elektronik per satu permohonan itu Rp300.000. Kemudian secara non-elektronik ke manual itu harga Rp350.000. Secara umum permohonannya itu Rp600.000. Kemudian secara non-elektronik yang kategori umum manualnya itu Rp700.000. Kemudian yang ketiga, permohonan pencatatan pengalihan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam umum ciptaan. Itu per nomor perdaftar itu dikenakan tarif Rp200.000. Kemudian yang keempat, permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam suatu umum ini itu dikenakan per nomor pendaftaran itu Rp150.000. Kemudian permohonan petikan pencatatan ciptaan dalam daftar ciptaan umum itu per nomor pendaftarannya dikenakan Rp150.000. Kemudian keenam itu permohonan salinan surat per nomor pendaftaran. Itu per nomor pendaftaran itu Rp150.000. Pencatatan lisensi hak cipta dikenakan tarif Rp200.000 nomor pendaftaran. Permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar dikenakan Rp150.000 per permohonan. Kemudian permohonan perbaikan data permohonan pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon dikenakan Rp150.000. Kemudian koreksi suatu pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon itu dikenakan Rp150.000 per nomor data. Kemudian permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif (LMK) pencipta dan atau hak terkait bidang musik dan lagu itu dikenakan Rp10 juta per permohonan. Kemudian permohonan penerbit izin operasional lembaga manajemen kolektif LMK selain musik dan lagu itu dikenakan Rp5 juta per permohonan. Kemudian di sini ada pelanggaran hak cipta. Yang pertama, pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari
pencipta. Kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu diatur juga jenis nomor 28 tahun 2014 diatur juga jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya penggunaan dan pengadaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama mempertanyakan sumber lengkap dari karya tersebut untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam hak cipta. Yang pertama itu pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan sifatnya pribadi. Kemudian ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Kemudian hak cipta, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Kemudian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain. Kemudian perbanyakan merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Kemudian yang terakhir lisensi, yaitu izin diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk menginginkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kasus hak cipta. Pada kasus ini, kita akan mengupas kemelut hak cipta kasus Haji Ukat versus Indosiar. Jakarta, CNN Indonesia. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, kasus gugatan yang dilayangkan oleh pencipta lagu Pengemis Cinta yang dipopulerkan oleh Jani Iskandar, Haji Ukat Sukatna kepada Indosiar membuka kembali kerumitan masalah hak cipta di Indonesia. Pada Rabu 28 April, Haji Ukat diketahui telah mengajukan gugatan terhadap Indosiar senilai total 23 miliar rupiah dan menuding stasiun televisi itu telah melakukan pelanggaran hak cipta. Ia menuding Indosiar telah mengumumkan dan atau menggunakan lagu-lagu ciptaan penggugat pada akun YouTube sebanyak 145 konten tanpa seizin penggugat. Atas tudingan kerugian material itu, Haji Ukat meminta ganti 13,7 miliar rupiah. Namun, dalam gugatan perkara nomor 26 PDT Sus HKI Cipta 2021 PN Niaga Jakarta Pusat tidak dijelaskan secara rinci seperti konten tersebut. Selain itu, menggugat Indosiar terkait kerugian imaterial senilai 10 miliar rupiah karena Indosiar dianggap tidak ada hak nama penggugat sebagai pencipta pada lagu Pengemis Cinta sebanyak 5 konten. Sistem pada Undang-Undang Hak Cipta
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Dua hak ini yang menangani kasus gugatan Haji Ukat terhadap Indosiar. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat berupa ekonomi atas ciptaan seperti royalti. Sementara hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pembuat seperti kredit pembuat. Untuk mendapatkan royalti, seorang pembuat atau pemegang hak cipta suatu lagu harus memberikan kuasa kepada manajemen dalam lembaga manajemen kolektif atau LMK. Dengan sistem seperti itu, mengutip pasal 23 ayat angka 5, setiap orang bisa menggunakan lagu secara komersial tanpa meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan ketentuan mereka wajib membayar royalti melalui LMK. LMK kemudian akan mengalirkan royalti ke pembuat atau pemegang hak cipta. Di Indonesia sendiri, ada sejumlah LMK, diantaranya adalah Karya Cipta Indonesia atau KCI dan Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada 9 yang memiliki hak ekonomi bagi pembuat atau pemegang hak cipta. 2 di antaranya adalah penggandaan cipta dalam segala bentuk dan ciptaan-ciptaan, seperti pada gugatan pertama Haji Ukat. Pengumuman didefinisikan sebagai membaca, siaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik, atau melakukan apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Penggandaan didefinisikan sebagai proses perbuatan atau cara menggandakan, kemudian didefinisikan. Ciptaan dan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Bila dikaitkan dengan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta dengan gugatan Haji Ukat, Indosiar sebagai pihak yang dianggap melakukan pengumuman dan penggandaan lagu pengemis cinta sejatinya cukup membayar royalti kepada Haji Ukat melalui LMK. Namun, ini hanya berlaku bila Haji Ukat tergabung dan memberikan kuasa ke salah satu LMK di Indonesia. Permasalahan berikutnya ini adalah beda di YouTube. Sementara itu, YouTube yang disinggung dalam gugatan Haji Ukat tersebut memiliki aturan sendiri mengenai hak cipta. YouTube mengaku sudah mengembangkan suite pengelolaan hak cipta yang menghasilkan uang jutaan dolar. YouTube menjabarkan, kami bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan kreator di segala bidang untuk suite pengelolaan hak cipta dengan fitur yang sesuai berdasarkan skala konten di YouTube dan kemampuan yang mereka dedikasikan untuk mengelola konten secara online dan bertanggung jawab. Kemudian ia melanjutkan, suite pengelolaan hak cipta kami memberi pemilik hak cipta atas materi yang berhak diciptakan di YouTube. Suite pengelolaan hak cipta didukung oleh Content ID, teknologi terbaik di kelasnya yang digunakan untuk mendeteksi konten yang berhasil melakukan kesalahan. Sistem yang dibangun oleh YouTube bernama Content ID tersebut memungkinkan mesin laman hiburan video itu menemukan karya cipta yang digunakan dalam konten mereka, baik legal maupun tidak. Berkat berbagai opsi yang diberikan Content ID, pemilik hak cipta, Content ID bukan hanya solusi anti pembajakan, tetapi juga solusi untuk menghasilkan pendapatan, tulis YouTube. Berikutnya ada kasus Apple versus Microsoft.
Permasalahan ini adalah membawa masalah elemen antarmuka pengguna grafis atau GUI hingga ke Mahkamah Agung. Dikenal sebagai dua perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple dan Microsoft terus menjadi anjing dan kucing, terutama dalam soal HKI. Namun, sengketa HKI pada tahun 1988 di antara keduanya dianggap sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perkembangan komputer modern. Saat Apple merilis purwarupa Macintosh pada 1984, pendiri Microsoft, Bill Gates, dikatakan amat menyukai desain GUI Macintosh. Saking sukanya, Bill Gates ini sampai meminta Apple mengeluarkan izin agar perusahaan lainnya dapat menggunakan elemen GUI Apple tersebut, sehingga Apple bisa jadi yang standar utama dalam bidang komputer. Apple yang saat itu dikepalai oleh Jean-Louis Gates menolak permintaan Gates. Cekcok bermula saat Microsoft merilis Windows 1.0 pada tahun 1985. Apple menegur Microsoft karena kemiripan desain elemen GUI dan mengancam akan menuntut. Namun, karena hubungan erat Microsoft dan Apple, akhirnya mereka mencapai kesepakatan bersama. Puncaknya, 3 tahun kemudian, pada 1988, Apple kebakaran jenggot, tidak tahan lagi saat melihat Microsoft merilis Windows 2.0 pada 1987 dengan desain elemen yang benar-benar mirip dengan Macintosh dan jauh lebih maju. Naik pitam, Apple langsung melayangkan gugatan terhadap Microsoft. Tampilan berikut ini merupakan tampilan yang dinilai meniru GUI dari Apple. Naas, bagi perusahaan yang didirikan Steve Jobs tersebut pada 25 Juli 1989, pengadilan malah memenangkan Microsoft. Dari 189 elemen GUI yang Apple tuduhkan pada Microsoft, 179 elemen ternyata masuk dalam kesepakatan antara Apple dan Microsoft. Selain itu, meskipun 10 elemen pada Windows 2.0 tersebut memang melanggar kesepakatan, mirip dengan aspek fungsionalitas membuat Apple tidak bisa melindungi 10 elemen GUI-nya di bawah hukum HKI. Lagi pula, tim legal Apple juga tidak menyadari bahwa ketentuan kesepakatan antara Apple dan Microsoft saat menyelesaikan permasalahan Windows pertama 1.0 adalah izin penggunaan elemen GUI Apple dapat digunakan dari Windows 1 tersebut hingga produk Microsoft di masa depan. Tidak terima, Apple terus mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Akan tetapi, pada tahun 1995, sengketa GUI antara Apple dan Microsoft berakhir dengan kemenangan Microsoft karena Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak petisi certiorari Apple. Hasilnya, Microsoft berkembang dan sempat mengancam dominasi Apple pada tahun 1996. Terima kasih.